Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkebun ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga pertumbuhan tanaman kita. Media tanam yang sehat, pemberian pupuk, dan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit. Pada video ini saya akan membuat salah satu resep pestisida organik berbahan utama lengkuas, serai, dan bawang putih. Bahan yang disiapkan: lengkuas kurang lebih 100 gram, serai 2 batang, dan bawang putih 2 siung. Lengkuas termasuk ke dalam jenis tanaman rimpang di mana kandungan bahan aktif atsirinya dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Ekstrak rimpang lengkuas bersifat sebagai fungisida atau anti jamur. Bahan aktif dalam lengkuas pun juga dapat membunuh hama dan penyakit tanaman. Lalu serai mampu menghambat perkembangan bahkan membunuh hama dan serangga target. Beberapa jenis hama yang bisa dikendalikan adalah kutu sisik, aphids, lalat buah, kutu kebul, trips, kutu dombolan, dan pengerek buah. Bawang putih memiliki bahan aktif yang bersifat sebagai penolak hama, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik. Bagian tumbuhan bawang putih yang digunakan bisa umbinya, daun, atau bunga. Lalu untuk airnya saya menggunakan 2 liter air cucian beras agar pestisida yang kita berikan juga bermanfaat ganda memberikan nutrisi pada daun. Air cucian beras memiliki kandungan vitamin B dan E, antioksidan, dan mineral yang mampu membantu tanaman untuk mempercepat proses fotosintesis. Langkah pertama, potong bahan menjadi lebih kecil untuk memudahkan saat menghaluskan dengan blender. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Kita juga bisa hanya dengan memotongnya menjadi bagian yang tipis, tetapi akan lebih tinggi konsentrasinya jika bahan kita haluskan. Pestisida nabati digolongkan menjadi pestisida alami yang bahan bakunya mudah diperoleh di sekitar kita. Lengkuas, serai, dan bawang putih adalah bahan dapur sehari-hari yang mudah didapatkan dan cukup terjangkau. Di Indonesia sendiri, sebenarnya banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati dan diperkirakan ada 2.400 jenis tanaman yang termasuk ke dalam 235 famili. Jadi bahan tidak terbatas pada apa yang saya gunakan. Setelahnya, masukkan bahan ke dalam blender dan haluskan. Umumnya, tanaman yang berpotensi sebagai bahan pestisida memiliki ciri beraroma kuat, rasa yang pahit, tidak disukai serangga, dan dapat digunakan sebagai tanaman obat. Selain itu, secara pandangan mata, tanaman-tanaman tersebut tumbuh dengan kondisi daun yang utuh dan mulus walaupun liar tanpa perawatan. Berikutnya, masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan, tutup, dan diamkan selama 24-48 jam.
Perendaman dilakukan untuk mengeluarkan sari-sari dalam bahan dan simpan dalam suhu ruang. Saat akan digunakan, saring larutan untuk menghindari bagian kasar tercampur yang dapat menyumbat spray air. Gunakan perbandingan 1:20 untuk mengencerkan larutan. Karena saya menggunakan ukuran spray 5 liter, maka larutan yang saya gunakan sebanyak 250 ml. Awal penggunaan jangan terlalu pekat saat mengencerkan. Setelah aplikasi pertama, amati tanaman. Apakah ada respon tanaman yang negatif? Misalkan, daun berubah warna menjadi kuning atau seperti terbakar, timbul bercak-bercak atau layu. Karena jenis tanaman pestisida biasanya bersifat panas, maka mengaplikasikannya secara bertahap akan lebih aman untuk dilakukan. Misalkan, pada aplikasi pertama, perbandingan yang digunakan 1:20, lalu penggunaan berikutnya 1:15, penggunaan ketiga 1:10, dan untuk berikutnya konsisten di 1:10. Lakukan penyemprotan pada waktu sore hari. Ini karena pestisida organik tidak tahan lama jika terkena sinar matahari. Untuk tanaman yang telah terserang hama, penyemprotan bisa dilakukan setiap hari dalam 4-7 hari. Di minggu berikutnya, intensitas bisa dikurangi menjadi 3 hari sekali. Banyak keunggulan yang kita dapatkan dari penggunaan pestisida organik. Yang pertama, bahan pembuatnya murah dan mudah didapatkan. Terkadang tersedia gratis di lingkungan sekitar. Yang kedua, relatif aman terhadap lingkungan. Yang ketiga, tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Yang berikutnya, sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama, tidak seperti pestisida kimia. Yang kelima, tidak menghasilkan residu berbahaya pada tanaman dan lingkungan. Hanya kesabaran dibutuhkan dalam penggunaannya, karena kerja pestisida organik bukanlah mematikan hama secara langsung, tetapi mengganggu makanan dan metabolisme mereka. Itu kenapa daya kerjanya relatif lambat dibandingkan pestisida kimia dan harus diaplikasikan secara berulang-ulang. Selain itu, larutan pestisida yang kita buat tidak tahan disimpan lama. Maksimal penyimpanan adalah 1 minggu. Oleh karenanya, pembuatan pestisida disesuaikan dengan kebutuhan kebun. Saat pengaplikasiannya, arahkan spray air pada bagian bawah daun dan ujung tanaman muda. Biasanya hama atau serangga kecil bersembunyi dan berkembang biak di balik daun atau berkumpul di bagian bakal daun yang masih muda. Walaupun pestisida organik memiliki beberapa kelemahan, pengendalian hama menggunakan pestisida organik lebih aman terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan kita daripada menggunakan pestisida kimia yang berdampak buruk bagi lingkungan jika digunakan terus-menerus. Ini karena pestisida organik dianggap lebih ramah lingkungan. Mereka seringkali memiliki toksin yang lebih rendah terhadap organisme non-target, termasuk serangga bermanfaat, burung,
dan mamalia. Selain itu, kecil kemungkinannya mereka berkontribusi terhadap permasalahan seperti pencemaran air. Sedangkan pestisida non-organik mempunyai dampak lingkungan yang lebih signifikan karena sifat sintetiknya. Mereka dapat membahayakan spesies non-target, terakumulasi dalam ekosistem, dan berkontribusi terhadap perkembangan hama yang resistan terhadap pestisida, di mana resistensi pestisida merupakan masalah besar pada pestisida non-organik. Hama dapat berevolusi dan beradaptasi dengan bahan kimia sehingga menjadikannya kurang efektif seiring berjalannya waktu dan berakhir dengan peningkatan jumlah pestisida yang digunakan. Ini adalah siklus yang akan terus berlanjut saat kita menggunakan pestisida kimia. Demikian informasi terkait pembuatan pestisida berbahan lengkuas, serai, dan bawang putih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.